Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kita semua? Sehat adik-adik? Puji Tuhan kalau sehat ya. Bertemu kembali dengan Amang Sinti Warionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit anak atau kelima untuk ibadah sekolah minggu. Baik, ibadah pada hari ini khotbahnya saya ambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 26 sampai dengan 28. Ada di sini adik-adik ya. Ada, saya tulis di sini. Demikian saksian firman Tuhan. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Adik-adik terkasih, yang menjadi tema pada khotbah ini yakni kejahatan saudara-saudara Yusuf. Adik-adik pasti tahu yang namanya Yusuf, siapa dia dan bagaimana dia, karakternya, bahkan banyak hal tentang Yusuf pasti adik-adik tahu. Dari serentetan kepribadian atau hal yang diceritakan tentang Yusuf, ada suatu kejadian di mana dia bersama dengan keluarganya, bersama dengan saudara-saudaranya, di mana Yusuf pertama sekali dijual oleh saudara-saudaranya. Mungkin di endingnya, di pasal terakhir dari kitab Kejadian, kita bisa lihat bagaimana Yusuf tidak membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia tetap mengasihi mereka. Adik-adik terkasih, kita lihat bagaimana seorang Yusuf yang diperintahkan oleh bapaknya ketika saudara-saudaranya berada di padang gurun menggembalakan kambing domba mereka. Dan Yusuf disuruh membawa makanan dan mencari melihat bagaimana keadaan saudara-saudaranya. Namun gayung tidak bersambut. Kenapa? Saudara-saudaranya justru menjahati Yusuf. Saudara-saudaranya justru mencelakai Yusuf. Sebelumnya dia direncanakan untuk dibuang ke sumur. Dan kita tahu kalau dibuang ke sumur ada beberapa potensi. Yang pertama, kalau sumurnya nanti yang kosong tersebut, ada kemungkinan binatang buas ada di dalam sumur tersebut, atau binatang buas yang jatuh ke dalam sumur tersebut lalu menerkam dia. Atau kalau hujan turun secara terus menerus sampai deras, akhirnya sumur tersebut akan berisi, maka dia akan mati kelelep karena banjir di dalam sumur tersebut. Dan banyak kemungkinan lainnya. Dan akhirnya Yehuda tampil dan berkata, daripada kita bunuh dia di situ dalam sumur, mending kita jual, ada uangnya. Nah, kejahatan berikut muncul. Tadinya mau dibuang, mau dibunuh, sekarang udahlah, cincai-cincai, ada uangnya daripada kita jual. Toh ini adik kita juga. Memang pendapat Yehuda kelihatannya baik, namun ini pun buruk. Karena apa? Dia mereka menjual adik mereka kepada saudagar Midian yang akan berangkat ke Mesir. Adik-adik terkasih, perbuatan yang luar biasa di mana mereka menjual adik mereka. Dan akhirnya ketika saudagar lewat, mereka angkat, mereka jual sejumlah uang 20 sikal perak. Adik-adik, luar biasa perbuatan jahat yang dilakukan oleh abang-abang Yusuf. Betapa mereka iri hati, benci kepada Yusuf, sampai mereka tega menjual Yusuf. Di mana mereka berkata, ini si tukang mimpi, kita lihat mimpinya berhasil atau tidak. Ternyata hal yang mereka lakukan adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini melalui Yusuf yang mengartikan mimpi Firaun dan dia menjadi pemimpin di Mesir. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari khotbah hari ini? Yang pertama, kita tidak boleh mencontoh perbuatan jahat dari saudara-saudara Yusuf. Ya, kita tidak boleh mencontoh, apalagi menjual, ya tidak boleh ya. Nah, mungkin kita tidak menjual, tapi kita sering menjahati adik kita. Seorang abang menjahati adik-adiknya, azas manfaat kepada adiknya. Dek,
suruh ini. Tolong dulu ambil makan abang, tolong dulu ambil minum abang. Dek, simpan piring abang. Dek, kan harusnya abang yang cuci piring, kaulah dulu yang cuci piring, Dek. Dek, harusnya kan abang yang sapu rumah, kaulah dulu yang sapu rumah. Hal itu pun hal yang tidak baik dan jahat di mata Tuhan. Ya, banyak hal lagi yang mungkin kita lakukan jahat terhadap saudara kita, terhadap adik kita, terhadap abang kita. Mari jangan kita tiru perbuatan saudara Yusuf. Sebaliknya, yang kedua yang bisa kita pelajari dari khotbah ini adalah mari kita tiru Yusuf. Kita teladan Yusuf yang tidak membalas, dia hanya menurut saja, dia tidak melawan, dan dia mengikuti apa yang dikatakan oleh para abang atau saudara-saudaranya. Demikian firman Tuhan buat kita pada hari ini. Mari adik-adik, hari ini ayat hafalannya langsung saja kita hafalkan satu ayat dari pasal 26, 27, 28 yang bisa kita jadikan ayat hafalan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.